sini dari kelompok 4 Kota Majalah Fisika akan mewawancarai mengenai pemanasan global. Di sini saya Ketua Kelompok 4 Nada Azahari dari kelas 11 Kimia 2 SMA Negeri 1 Purwakarta. Dan dengan teman saya baik, di sini kami akan mewawancarai narasumber kami Bapak Dedi Saputra. Baik, di sini Bapak Dedi sebagai seorang guru di SMP Negeri 2 Purwakarta. Baiklah, langsung saja ke intinya. Kami di sini akan menyampaikan maksud dan tujuan kami pada narasumber kami. Baik, kami sebelumnya ingin bertanya mengenai biodata Bapak dulu. Sebelumnya Bapak udah berapa lama menjadi seorang guru? Terima kasih kami ucapkan di sini saya sendiri cukup terima kasih sudah menjadi narasumber. Sebelumnya perkenalkan nama saya, nama Bapak Dedi Saputra. Bapak udah lama di Kecamatan Purwakarta. Di sini sebenarnya Bapak jadi guru itu sudah dari 13 tahun dan selama 12 tahun Bapak itu sudah menjadi guru di SD 011291 Satuan, dan alhamdulillah sekarang sudah berpindah ke lokasi tugas di SMP Negeri 2 Purwakarta. Itu jadi Bapak. Kalau dari segi pendidikan, Bapak lulusan dari mana? Gini, kalau dari awal SD memang kami aslinya sebab Bapak orang Medan, tepatnya di Lor Pondowo, Dusun 9, Kecamatan Medan, yang sekarang sudah berganti menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Biografi Bapak untuk jenjang pendidikan S1. Jadi, untuk jurusan sendiri Pak, Bapak menjadi sebenarnya kalau dari jenjang pendidikan Bapak ini sudah lari jauh ya. Kalau Bapak sendiri sih sebenarnya tamatannya atau gelarnya itu sarjana sosial Islam, karena kemarin itu Bapak di bimbingan penyuluhan Islam, dan sekarang alhamdulillah dipercaya dan diberi amanah untuk guru mata pelajaran. Bapak adalah guru BK atau lebih dikenal dengan guru bimbingan konseling, atau dulu dikatakan dengan guru pekerti. Itulah jenjang yang sekarang ini Bapak emban di SMP Negeri 2 Purwakarta. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung menanyakan ke Bapak mengenai pemanasan. Untuk pertanyaan pertama Pak, mengapa akhir-akhir ini suhu udara terasa lebih panas dari biasa? Memang ya, beberapa bulan akhir-akhir ini, baik berita-berita maupun selalu kita dengar, baik dari media massa maupun dunia maya, dan itu pun juga sampai sekarang kita rasakan bagaimana terjadi pemanasan global yang ada, terutama khususnya di daerah kita asahan. Ini memang kenapa sih kok memang harus terjadi seperti ini? Di sini ada beberapa hal yang kemarin itu yang Bapak lihat ya juga dari baik dari media elektronik. Bapak model orangnya itu memang selalu penasaran apa sih fenomena apa saja yang terjadi di daerah kita, terutama sekarang ini pemanasan global. Yang kemarin pada waktu di bulan puasa kita melaksanakan ibadah, kita pun sendiri itu sungguh sangat panas gitu. Di saat panas, tapi alhamdulillah kita sudah melaksanakannya itu dengan baik. Dan ini kadang-kadang terasa panas, kadang-kadang langsung cuaca itu berubah drastis. Nah, itu terjadi pemanasan global. Jadi kemarin sempat Bapak juga membaca berdasarkan dari BMKG bahwasanya tren-tren ini terjadi kenapa sih gitu terjadi pemanasan global. Yang pertama itu terjadi dinamika atmosfer yang tidak biasa gitu loh. Atmosfer tidak biasa ini kenapa? Ini efek-efek yang terjadi yang ada di daerah kita gitu. Itulah efek atmosfer yang terjadi, fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini. Gitu ya Pak? Iya ya. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan pemanasan global, dan berikan penjelasan menurut Bapak sendiri? Kalau pemanasan global sih sebenarnya kalau menurut pandangan Bapak sih, tapi sesuai dengan
penjelasan-penjelasan yang ada, pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu udara permukaan ya, memicu terjadinya kekeringan, baik itu dari segi terjadi baik dari kebakaran hutan, baik dia itu efek-efek rumah kaca, ataupun juga ini radiasi sinar matahari yang sekarang lapisan ozon sudah menipis, dan akibat juga CO2 dari hasil pembakaran kendaraan. Itulah yang membuat bahwasanya efek dari pemanasan global ini tadi. Jadi sebetulnya pemanasan global ini tadi adalah suhu bagaimana permukaan bumi ini sekarang sudah melewati ambang batas panas itu tadi. Itulah yang terjadi, atau yang lebih dikenal dengan namanya sekarang global warming namanya. Itu jadi namanya pemanasan global. Menurut Bapak itu penjelasannya. Lalu Pak, selanjutnya apa yang terjadi jika pemanasan global terjadi selama berpuluh-puluh tahun lamanya? Kalau sempatlah pemanasan global ini terjadi sampai berpuluh-puluh tahun, sedangkan kita ketahui saja sampai saat ini, yang kemarin kita ketahui di bulan Maret kemarin, itu ada beberapa negara di Asia yang hanya terjadi hanya beberapa hari. Efeknya sangat-sangat drastis ya, baik dia itu nanti tingkat kematian yang banyak, baik dia kekeringan yang berkepanjangan, baik dia itu efek sosial politiknya itu juga banyak. Kenapa kok sosial politiknya itu lebih banyak? Karena apa? Kesenjangan ini tadi membuat bahwasanya kekeringan, model pakan yang sekarang itu gagal panen, yang membuat karena kekeringan tadi, itulah membuat banyak ketimpangan. Itu aja yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita lalui hanya sekian hari, hanya dari bulan Maret hingga April hingga Mei sekarang. Toh konon lagi kalau misalnya itu terjadi sampai berpuluh-puluh tahun, kita tidak tahu bagaimana efeknya ke depannya gitu. Jadi artinya ini sangat-sangat berpengaruh gitu untuk apabila itu terjadi nanti sampai berpuluh-puluh tahun. Efek rumah kaca merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Coba paparkan kelebihan dan kekurangan efek rumah kaca. Begini ya, efek rumah kaca. Kita harus ketahui efek rumah kaca. Rumah kaca ini bagaimana kan gitu kan. Ada sekarang sistem pertanian yang menggunakan efek rumah kaca. Apa sih yang menjadi nilai kelebihan mereka? Karena apa? Nanti apabila baik atap dan dindingnya itu terbuat dari kaca, mereka menggunakan hal tersebut untuk bagaimana pancaran sinar matahari ini tadi bisa mereka simpan untuk memberikan kehangatan suhu untuk tanaman ini tadi. Sebenarnya efek-efek ini tadi pun setiap perbuatan apapun itu yang terjadi pasti ada nilai positif dan nilai negatifnya. Kalau nilai negatifnya dari efek rumah kaca ini sangat banyak. Yang pertama adalah iklim mulai tidak stabil. Kenapa iklim mulai tidak stabil? Karena efek rumah kaca ini tadi di saat pancaran itu seharusnya diserap, dan itu artinya gini, radiasi sinar matahari itu tadi dipantulkan kembali, yang seharusnya itu memang langsung ke bumi dipantulkan lagi dengan efek rumah kaca ini tadi, tidak semuanya. Artinya dia tersimpan di atmosfer sehingga membuat pemanasan ini lebih tersimpan, sehingga pemanasan global ini lebih banyak terjadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah gangguan ekologis. Bagaimana gangguan ekologis ini tadi? Adalah gangguan bagaimana setiap makhluk hidup ini tadi yang seharusnya berpopulasi dengan baik, dengan adanya pemanasan dari efek rumah kaca ini tadi, dengan sinar radiasi ini tadi, itu sangat berpengaruh dalam hal perkembangbiakan mereka, dan itu akan menjadi gangguan ekologis. Itu yang ketiga adalah dampak sosial dan politik. Itu tadi yang Bapak bilangkan, dari itu yang terjadi itu akan lebih banyak terkuras atau hilang, sehingga mereka berdampak ke sosial politik. Dan selanjutnya adalah adanya penyakit menular. Dan ini kita tahu bahwasanya di efek rumah kaca ini, baik dia itu nanti sesak napas, baik dia itu demam tinggi, baik pun itu dia influenza, itu banyak terjadi akibat dari dampak efek rumah kaca tadi. Tapi dampak positifnya ada juga gitu. Bagaimana? Bahwasanya yang pertama adalah memberikan kestabilan, bahwasanya suhu itu biar untuk penyeimbang apabila terjadi
udara dingin gitu. Udara dingin terjadi dan itu sebagai penyeimbangnya adalah efek dari rumah kaca ini tadi menyimpan hawa panas atau suhu panas yang terjadi dari efek rumah kaca. Dan yang kedua adalah mengatur suhu, ya kan, berguna bagi kehidupan di bumi. Karena kita ketahui bahwasanya setiap tumbuhan itu pasti memerlukan yang namanya sinar matahari. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita umat manusia ini tadi akibat dari efek rumah kaca ini lebih sering lagi untuk memberikan atau membuat reboisasi ataupun juga menanam pohon, sehingga efek rumah kaca ini tadi tidak langsung dan itu bisa langsung diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang akan kita tanam berikutnya. Nah, itu seperti itu di dampak positif dan negatif dari efek rumah kaca tadi. Ya, lalu Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kerja gas rumah kaca di atmosfer yang berpengaruh pada peningkatan suhu dan pencemaran udara? Begini, kerja dari pola gas dari efek rumah kaca ini tadi, di saat pancaran sinar matahari itu radiasinya turun ke bumi, itu kan dengan efek dari rumah kaca ini tadi, bahwasanya rumah kaca tadi kondisi terjadi pada rumah kaca di mana panas matahari itu terjebak di atmosfer. Jadi itu tidak langsung dia kembali lagi ataupun tidak langsung diserap oleh bumi. Akibat dari rumah kaca ini terjebak di atmosfer sehingga membuat bahwasanya suhu udara yang ada di langit ataupun di atmosfer ini tadi akibat efek rumah kaca ini terjebak, sehingga suhu yang ada ditimbulkan dari efek rumah kaca itu akan lebih sedikit meningkat. Itu tadi dari apanya. Jadi ini apa sih yang menjadi kondisi yang lebih banyak menyumbangkan dari terjadinya pemanasan ataupun suhu atmosfer ini tadi lebih terjebak? Ini akibat gini, tanaman pohon ini sungguh sangat besar. Jadi kegiatan-kegiatan kayak seperti dulu kan, kayak macam badan dunia itu dari WWF ya kan, bahwasanya World Wide Federation itu tadi, bahwasanya untuk memberikan sumbangsi penanaman 1.000 pohon, penanaman 1 juta pohon. Artinya bukannya apa? Efek ini tadi, efek positif ini tadi tidak, walaupun tidak sekarang kita rasakan, tapi setidaknya pemanasan global ini tadi bisa terkurangi dengan kegiatan-kegiatan yang sekecil mungkin itu kita laksanakan. Karena apa? Untuk memberikan kesadaran diri kita bahwasanya efek sekecil apapun itu yang mengundang efek untuk menyumbangkan efek pemanasan global ini tadi, itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi artinya mulailah sadar diri untuk merubah pola hidup, bagaimana kita itu untuk bisa lebih menyadari bahwasanya kehidupan ini itu akan lebih indah ke depannya. Baiklah Pak, kami ucapkan banyak terima kasih untuk jawaban-jawaban Bapak dari pertanyaan kami tadi. Ya, kami rasa sudah cukup puas, penjelasannya juga sudah cukup banyak dan ya bisa lah ya kan kita pahami juga gitu. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak. Apabila tadi ada salah kata atau salah yang kami di sini, kami mohon dimaafkan. Terima kasih juga untuk anak-anak kami yang sudah mempercayakan itu. Intinya bahwasanya kita sekarang sadar diri saja kepada kita semua bahwasanya efek-efek rumah kaca ataupun pemanasan global ini, kita sendiri apa sih yang mesti kita lakukan, terutama kita sendiri orang-orang yang lebih banyak ilmu ataupun orang terpelajar. Terima kasih juga atas waktunya, sudah jauh-jauh sudah datang untuk mempercayakan Bapak untuk menjadi narasumber. Mudah-mudahan ini dapat berguna bagi diri Bapak, terutama bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Kami juga terima kasih waktunya sama Bapak ya. Iya. Baiklah, sekian hasil wawancara kami bersama narasumber kami Pak Deddy Syahputra. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap ataupun salah tingkah kami di sini. Sekian dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So out the door and throw up, 'cause can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with